Untuk selanjutnya, kita membahas tentang gradien. Gradien tadi sudah disinggung adalah sebuah kecondongan atau kemiringan garis. Bisa pula dikatakan perbandingan antara komponen Y dengan komponen X-nya. Jadi untuk lebih lanjut, ini ada beberapa cara menentukan gradien untuk masing-masing garis. Nah, ada beberapa yang akan kita bahas di sini. Jadi yang pertama adalah ketika ada garis melalui sebuah titik asalnya itu 0,0 dan titik sembarang yaitu X, Y. Nah, untuk titik asal dan titik sembarang ini bisa kita tentukan nilai gradiennya atau kemiringan garis yang akan dibuat dengan cara rumus M sama dengan Y per X. Jadi Y itu adalah dari titik sembarang tadi. Jadi kan koordinat titik itu kan X, Y. Jadi Y-nya ini adalah koordinat titik yang Y nilainya berapa, X-nya adalah nilai koordinat titik yang di sumbu X. Jadi langsung dimasukkan angkanya, nanti sudah tahu kemiringan garisnya. Nah, untuk contohnya adalah tentukan gradien garis yang melalui titik asal dan titik minus 2,4. Jadi, dari soal ini, titik asal itu selalu 0,0. Jadi ada yang menyebutnya titik asal atau titik O atau titik 0,0. Nah, dengan titik sembarangnya adalah minus 2,4. Berarti minus 2-nya sebagai X, 4-nya sebagai Y. Jadi, karena melalui titik asal dan titik sembarang, berarti nilai gradiennya, nah nilai gradien itu disimbolkan dengan M. M-nya adalah Y per X. Jadi Y-nya adalah 4, X-nya adalah minus 2. 4 dibagi minus 2 adalah minus 2. Jadi nilai gradiennya dari soal tersebut adalah minus 2. Nah, untuk yang selanjutnya adalah melalui dua titik. Jadi ketika sebuah garis melalui dua titik sembarang, di mana titik yang pertama adalah X1, Y1, dan titik yang kedua adalah X2, Y2. Nah, untuk gradiennya bisa dicari menggunakan dua rumus. Jadi ini sama aja, misalkan pakai rumus yang pertama boleh, pakai rumus yang kedua juga boleh. Nanti hasil gradiennya tetap sama. Jadi perbedaannya adalah untuk yang gradien rumus gradien yang pertama yaitu Y2 minus Y1 per X2 minus X1. Yang kedua Y1 min Y2 per X1 minus X2. Jadi yang sama di sini adalah nilai Y-nya selalu dibagi dengan nilai X atau selisih Y dibagi dengan selisih X. Jadi ketika Y2 min Y1, jadi yang di bawah itu juga harus konsisten. Jadi X2 dulu baru minus X1. Demikian pula untuk yang rumus yang kedua, jadi Y1 minus Y2, yang bawah juga X1 minus X2. Jadi konsisten. Jadi tidak boleh dibolak-balik. Jadi dengan dua rumus ini nanti tetap ketemu nilai gradien yang sama. Nah, untuk contohnya adalah tentukan gradien garis yang melalui titik 2,1 dan minus 3,-1. Jadi, mana yang harus kita tentukan yang menjadi X1, Y1-nya mana, X2, Y2-nya mana, itu bebas, jadi boleh dibolak-balik. Jadi, misalkan 2,1 dan min 3, min 1. Jadi, misalkan ini tak anggap sebagai X1, Y1, ini X2, Y2. Jadi, menentukan X1, Y1, dan X2, Y2 ini boleh dibolak-balik sesuai dengan keinginan. Nanti akan menghasilkan nilai gradien yang tetap sama. Jadi, misalkan kita pakai rumus gradien yang pertama. Jadi, Y2 minus Y1 dibagi X2 min X1. Sama dengan Y2-nya adalah min 1 minus Y1-nya 1 per X2-nya minus 3, X1-nya 2. Min 1, min 1, min 2, min 3, min 2, min 5. Min dibagi min plus, berarti nilai gradiennya adalah 2 per 5. Ini pakai rumus yang pertama.
Kemudian jika ingin membuktikan apakah nanti menghasilkan nilai yang sama, kita pakai rumus yang kedua. Y1 minus Y2 dibagi X1 minus X2. Y1-nya 1 minus, hati-hati di sini. Y2-nya nilainya juga minus, jadi kita kurung dulu. Per X1-nya 2 minus 3. Minus ketemu minus, min kali min plus, berarti 1 plus 1 per 2 plus 3. 1 tambah 1, 2, 2 tambah 3, 5. Menghasilkan nilai yang sama, 2 per 5. Jadi boleh pakai salah satu dari kedua rumus ini, jadi tidak harus dua-duanya dihitung, jadi diambil aja salah satu. Nanti akan menghasilkan nilai gradien yang sama. Nah, inilah menentukan gradien untuk 2 titik. Kemudian yang selanjutnya adalah jika persamaan garis lurusnya berbentuk Y sama dengan MX dan Y sama dengan MX plus C. Jadi dua persamaan ini identik, cuman bedanya kalau yang persamaan pertama tidak mengandung konstanta, berarti nilai C-nya adalah 0, jadi tidak ditulis. Yang kedua, Y sama dengan MX plus C seperti bentuk umum yang sudah dijelaskan di awal tadi. Jadi dari sini, ketika soalnya sudah berupa persamaan garis, nanti nilai gradiennya atau nilai M-nya adalah koefisien dari variabel X-nya. Jadi tidak perlu menggunakan rumus, tinggal dilihat aja koefisien dari variabel X-nya angkanya berapa atau bilangannya berapa. Berarti itu sebagai nilai gradien. Jadi untuk lebih jelasnya, tentukan gradien persamaan berikut. Jadi ada 2, Y sama dengan setengah X dan Y sama dengan min 2X min 3. Jadi bentuk yang pertama itu adalah Y sama dengan MX karena tidak mengandung konstanta. Kemudian yang B, bentuknya adalah Y sama dengan MX plus C. Berarti yang A, untuk menentukan gradiennya adalah tinggal dilihat koefisien dari variabel X. Jadi angka di depan X-nya. Karena angkanya setengah, berarti nilai gradien untuk Y sama dengan setengah X adalah setengah. Selesai. Kemudian yang B, dengan cara yang sama tinggal dilihat gradiennya adalah koefisien dari variabel X. Angkanya minus 2, jadi hati-hati ada minus di sini. Jadi nanti ikut disertakan, berarti gradiennya adalah minus 2. Selesai. Jadi cukup gampang ketika bentuk persamaannya adalah Y sama dengan MX dan Y sama dengan MX plus C. Nah, untuk persamaan garis lurus yang berbentuk AX plus BY plus C sama dengan 0. Jadi, ini bentuknya sudah sedikit lain dengan bentuk yang pertama. Jadi, gradiennya bukan koefisien dari variabel X lagi. Karena bentuknya beda, berarti otomatis cara mencari gradiennya juga beda. Jadi untuk bentuk yang seperti ini, nanti mencari gradiennya dirumuskan M sama dengan minus A per B. Di mana minus di sini adalah rumusnya atau persamaannya. Nah, A-nya adalah koefisien X, sedangkan B adalah koefisien dari variabel Y. Nanti tinggal angkanya dimasukkan, nilai M-nya sudah bisa dicari. Nah, untuk bentuk-bentuk seperti ini sebetulnya bisa dikerjakan menggunakan dua cara. Cara yang pertama adalah menggunakan rumus. Cara yang kedua itu manual dengan cara mengubah bentuk ini menjadi bentuk yang sebelumnya. Jadi, diubah menjadi bentuk Y sama dengan MX plus C. Nanti tinggal dicari gradiennya adalah koefisien dari variabel X. Jadi untuk lebih jelasnya kita langsung masuk ke contoh soal. Nah, tentukan gradien dari garis berikut, jadi dibahas satu persatu. Untuk yang A adalah X minus X plus 2Y min 1 sama dengan 0. Jadi bentuknya adalah AX plus BY plus C. Jadi di ruas kanan selalu 0. Nah, caranya ada dua cara kan tadi, kita cari pakai rumus dulu. Jadi M sama dengan minus A per B.
minus A-nya adalah koefisien X. Kalau nggak ada angkanya berarti angka 1 per B-nya koefisien Y 2. Berarti gradien garisnya adalah minus setengah. Selesai. Itu cara yang pertama. Untuk cara yang kedua itu dengan cara manual. Caranya gini. Jadi X plus 2Y min 1 sama dengan 0. Jadi bentuknya ini kita buat menjadi bentuk Y sama dengan MX plus C. Jadi di ruas kiri harus ada unsur Y saja, selain itu nanti tinggal ditaruh di ruas kanan. Nah, berarti yang punya unsur Y kan cuma 2Y, jadi 2Y-nya taruh di kiri, tetap di kiri. Selain itu pindah ke ruas kanan. Jadi X-nya plus pindah ke ruas kanan jadi min X. Min 1 pindah ruas jadi plus 1. Karena di sini masih 2Y, kan harus Y sama dengan, berarti 2-nya harus kita pindah. Atau 2Y-nya bisa jadi Y, kan harus kita bagi 2. Otomatis ruas kanannya harus kita bagi dengan 2. Tinggal disendirikan penyebutnya, jadi minus X per 2 ditambah 1 per 2. Jadi Y sama dengan minus X per 2 sama dengan setengah X plus setengah. Nah, di sini kan bentuknya sudah Y sama dengan MX plus C. Berarti nilai gradiennya adalah variabel dari X, yaitu berarti M-nya sama dengan minus setengah. Ketemunya sama. Jadi boleh dikerjakan dengan cara rumus atau menggunakan cara manual. Kemudian yang B, minus 3X plus 5Y sama dengan 0. Jadi di sini variabel X sama Y-nya ada di ruas kiri, sedangkan di ruas kanan 0 tidak ada unsur C atau konstanta. Yang penting sudah memenuhi syarat AX plus BY plus C sama dengan 0. Ini sudah masuk ke dalam bentuk ini. Berarti untuk gradiennya M-nya sama dengan minus A per B. Minusnya rumus, A-nya adalah konstanta X minus 3, dikurung dulu, per konstanta Y-nya 5. Minus kali minus plus, berarti 3 per 5. Ini kalau pakai cara rumus. Misalkan kalau pakai cara manual, sama seperti yang tadi, minus 3X plus 5Y sama dengan 0, berarti 5Y-nya tetap di kiri, sama dengan minus 3X pindah ke kanan jadi plus Y sama dengan 5-nya pindah berarti 3 per 5X. Jadi bentuknya seperti Y sama dengan MX. Berarti M-nya adalah koefisien X-nya yaitu 3 per 5. Jadi tetap diperoleh nilai gradien yang sama walaupun menggunakan cara yang berbeda. Kemudian yang selanjutnya adalah gradien untuk garis-garis yang saling sejajar. Jadi garis sejajar itu seperti ini contohnya. Jadi misalkan ada garis pertama, di sini Y1, di sini Y2. Jaraknya dari ujung sini ke sini nanti sama dengan dari sini ke sini. Ini sejajar. Jadi jika ada garis yang sejajar, Y1 sama dengan M1X plus C, sejajar dengan Y2 sama dengan M2X plus C, maka nilai gradiennya M1 dengan M2-nya adalah sama. Jadi ciri-ciri dari garis yang saling sejajar adalah gradiennya sama. Nah, untuk yang terakhir adalah gradien garis yang saling tegak lurus. Jadi tegak lurus itu kedua garisnya saling berpotongan membentuk sudut 90 derajat. Jadi di sini Y1, di sini Y2. Jadi untuk garis yang saling tegak lurus, gradiennya tidak sama seperti pada garis yang sejajar. Jadi untuk yang saling tegak lurus, hasil perkalian gradiennya
M1 dikalikan M2 hasilnya adalah minus 1. Jika dipindah ruas, M2-nya bisa kita cari sama dengan minus 1 per M1. Jadi itu yang terakhir. Untuk contohnya, sebuah garis bergradien minus 2, tentukan gradien garis yang lain jika sejajar dengan garis tersebut, yang B adalah tegak lurus dengan garis tersebut. Jadi untuk diketahuinya, M1-nya adalah minus 2. Disuruh menentukan gradien garis lain yang sejajar dengan garis tersebut. Berarti untuk yang A, karena sejajar, otomatis nilai M2-nya akan sama dengan nilai M1, atau kedua gradiennya tetap sama. Berarti gradien garis yang sejajar dengan garis tersebut adalah minus 2. Untuk yang B, M2-nya karena tegak lurus berarti menggunakan rumus yang minus 1 M1. Tinggal dimasukkan angkanya, minus 1 M1-nya minus 2. Berarti M2-nya ketemu, min bagi min plus, berarti gradien garis yang saling tegak lurus dengan garis tersebut adalah setengah. Jadi untuk yang sejajar dengan tegak lurus, yang membedakan adalah nilai gradiennya. Jadi itu beberapa cara untuk menentukan gradien persamaan suatu garis lurus.